Selamat siang. Oke, sebelumnya kenalin aku Kayla Reza Mutia, masih dipanggil Kayla. Kalau boleh tahu, kamu namanya siapa? Oke, berarti tadi kesininya naik apa? Naik motor. Ya udah makan belum? Oke, gimana nih jadi pertemuan kita hari ini, Davi perasaannya gimana? Banyak pikiran ya. Oke, sebelumnya aku mau ngejelasin beberapa asas yang ada dalam bimbingan konseling ini. Jadi bimbingan konseling itu punya beberapa asas. Yang pertama ini ada kerahasiaan, dimana segala informasi yang nanti disampaikan kepada saya itu akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan, mulai dari data atau cerita kita hari ini gitu. Devi di sininya nggak nih kira-kira berbagi perasaannya? Bersedia. Jadi yang dimana asas kedua itu ada kesukarelaan, yang dimana konseling itu sukarela untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan dan masalahnya tanpa ada paksaan apapun. Oke, sebelumnya tadi Davi bilang kalau perasaan dari hari ini apa? Banyak kerjaan sih kan, sama bingung kayak praktisnya atau enggak. Oke, berarti sekarang Davi kalau kita lo kerjanya gimana? Ya bingung juga, kayak capek tapi ya desain tapi ya enggak juga gitu. Oke, kalau boleh tahu berarti kerja di mana? Kerja di proyek sih kan. Oke, kalau boleh tahu nih Davi kerjanya itu berapa jam per hari? 8 jam per hari. 8 jam, jadi kalau masuk siang pulangnya jam? Kalau jam pulangnya 9. Pulangnya berarti kalau pagi berarti pulang sore. Ya. Boleh tahu nggak pikiran apa nih yang paling sering ada di otak kamu sekarang ini? Soal kerjaan kayak bingung kayak desain satu tapi kan udah start setahun, ya capek aja sih pikiran. Oke, saya kira perasaan yang berat untuk di luar tiap hari ya pastinya. Yang hari-hari yang kamu lalui itu pasti kan berat, apalagi kerja kan. Aku mau kita tuh hari ini ngebahas atau nge-explore bareng-barang ini aku sama kamu hari ini. Jadi pada obrolan kali ini kita tuh gak ada yang benar, gak ada yang masalah. Ini semua tuh obrolan kita ini tentang kamu menemukan jawabanmu sendiri, kayak keputusanmu sendiri. Oke, tapi kalau boleh nggak nih ceritain hari kerja yang ngerasa tuh kamu kayak lagi berat banget yang kamu alami belakangan ini. Misalnya tuh yang paling bikin kamu ngerasa kayak kok aku masih bisa ya di sini, kok aku masih bisa ya dan kuat gitu ya bertahan di sini. Boleh nggak diceritain? Ada sih kan 2 minggu lalu di kerja di kementerian, di bidang servis, kayak pagi-pagi itu datang tapi harus buru-buru bersihin ruangan, terus habis itu ada acara banyak, jadinya tuh kayak capek, terus ya mau tapi ingat untuk masa depan untuk ini, tapi ya begitulah Kak, kami juga kerja udah setahun juga harus jalanin aja walaupun capek, pengen desain tapi ya
nggak ada artinya gitu, kayak nggak ada pengakuan gitu ya kamu ngerasain. Dan aku pengen ngerasa kayak itu banget kerja, kayak pulang pagi terus pulang sore terus habis itu kerja lagi besokannya, ya jadinya ya capek capek tapi ya harus dilakuin gitu kita sebagai pekerja di kementerian cleaning service kan. Oke, jadi kamu bersih-bersih terus kamu udah kayak kerja keras tapi kadang kayak ada rasa kayak ada yang kurang rasa pengakuan gitu. Dan itu bukan kamu ngerasa kayak kamu ngerasa nggak sih kayak ada rasa sesal yang membekas gitu dari kamu karena adanya kurang rasa pengakuan gitu kadang. Iya ada. Oke, jadi itu kan pasti bakal membekas ya, dan itu kalimat yang kuat banget pastinya kan diungkapkan gitu. Yang bikin aku proud kayak ngeliat panitia acara foto-foto, aku mikir mereka kerja di sini punya cerita yang lebih banyak, sedangkan aku tuh lebih sedikit ya, karena aku cuma ya udah kerja dan sama job desk aku sendiri. Oke, jadi di sini posisinya tuh kamu yang bersih-bersih tapi nggak ada foto gitu dimanapun, dan itu bikin kamu tuh ngerasa kayak meninggalkan bekas sesuatu yang bikin kamu tambah banyak sayang. Ya karena Oke, pasti kan kalau meninggalkan bekas itu kalimat yang kuat banget, yang dimana tuh pasti kamu harus mengeluarkan satu energi buat mengungkapinya, apalagi cerita ke aku. Oke, jadi posisinya di sini kamu itu merasa kayak gimana ya, kayak merasa kurang dilihat gitu ya, padahal kamu udah kayak kerja keras, dan kamu gimana nih ngerasanya? ya aku pengen ngerasa kalau kerja kasih gas aku itu bisa dirasain, bisa lebih banggakan. Sekarang kayak kerja yang nyatu tapi hasilnya nggak kelihatan, besok kotor lagi, besok kotor kerja lagi gitu. Oke, itu kan nanti bakal menjadi kebutuhan yang bermakna, yang dimana sesuatu yang sangat manusiawi. Jadi bukan berarti pekerjaan kamu itu tuh nggak penting, tapi tuh kamu butuh lebih dari sekadar fungsi. Ini mana tuh kamu butuh merasa gimana ya, bahwa tuh hidup kamu tuh udah cukup terkontribusi pada sesuatu yang kamu peduliin. Persis kayak itu yang belum aku bisa verbalkan sebenarnya. Oke, sekarang aku mau lihat dari sisi yang lain. Kalau di luar semua yang tadi kamu ceritain, yang berkata kamu kerja keras, ada nggak sih hal yang selama ini membuat kamu tuh kayak tetap bertahan? Kenapa? Dan alasannya tuh kenapa kamu tetap bertahan? Jelas sebenarnya kak, aku butuh uangnya, aku kan lagi sakit, ada mau sekolah, kalau aku stop gak ada yang masuk. Oke, jadi tanggung jawab keluarga itu faktor yang besar ya buat kamu, dan kamu juga dari pilihan lain. Besar banget kan, itu yang pertama. Kedua mungkin aku belum tahu mau kemana, jadi bertahan bukan karena aku cinta kerjaan ini, tapi karena ini yang paling pasti. Oke, aku ngeliat di sini ada bedanya yang cukup signifikan antara dua alasan itu. Aku ngeliat di sini yang pertama itu nilai yang kamu pegang. Jadi yaitu tanggung jawab keluarga ya. Yang dimana itu alasan yang paling kuat. Terus yang kedua itu adanya ketakutan akan ketidakpastian, yang dimana itu juga paling tapi tetap berbeda sifatnya. Kamu sadar nggak bedanya? Iya kak, kayak yang satu aku beli karena aku emang mau yang satu lagi menurut aku milik karena aku. Oke, cukup tepat. Dan keputusan yang kita ambil itu kan murni karena takut tanpa disertai arah yang jelas. Biasanya tidak membawa
Novi, aku izin kita geser arah kayak berbeda dulu nih. Aku mau nanya tentang kamu, tapi bukan tentang kerjaan, tapi tentang siapa kamu. Jadi kayak, hai, apa yang kamu kerjain, dan kamu sering lupa waktu nggak? Biasanya tuh kamu kalau lagi gabut atau bosan tuh kamu kayak Desain kah dulu waktu SMP sampai SMA aku sudah pengen bikin poster buat nanti sekolah atau buat acara OSIS. Aku bisa duduk berjam-jam ngotak-ngatik warna layout font, gak berasa capek ya. serius. Boleh nggak sih ceritain lebih lagi soal itu? Iya kan, waktu itu aku pakai software gratisan yang laptop teman, belum canggih amat sih, tapi aku bisa bikin banyak acara kayak gitu-gitu. Dulu aku pernah bilang hasilnya udah bagus dan aku seneng banget waktu itu. Oke, jadi kalau dari cerita kamu nih, kita bisa simpulin kalau sebenarnya minat dari kamu itu udah ada, tapi terhenti karena adanya kendala pada kondisi ekonomi. Yang dimana tuh bukan karena kamu kehilangan minatnya kan, berarti dalam diri kamu tuh sebenarnya udah ada kegemaran untuk mendesain dan lain-lain. Iya kak, kalau jujur sampai sekarang masih suka banget lihat-lihat desain bagus, sering screenshot desain yang menarik juga, tapi masa kayak itu mimpi yang jauh banget. Kalau mau tahu tuh jauhnya karena apa? Coba boleh kamu ceritain, dan apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa itu terasa jauh? Gak ada laptop sih kak, pertama gak ada portofolio, gak ada ijazah desain, gak tahu mulai dari mananya sih. Udah itu aja kak. Oke, jadi kalau yang udah tadi kamu ceritain, aku nangkep di sini ada beberapa hambatan yang dimana tuh kita bakal bahas satu persatu ya. Yang dimana tuh adanya kendala pada tidak adanya ijazah desain. Jadi menurut kamu nih, sekarang di dunia desain digital, ijazah itu syarat yang mutlak atau gimana? Kayaknya enggak ya kak, aku sering lihat di sosial orang freelance designer tapi gak cepet foto juga. Betul, jadi dunia desain digital sekarang itu tuh sangat terbuka, yang dimana tuh apalagi orang-orang tuh udah mulai otodidak, mulai dari belajar dari media sosial ataupun dari hasil gabut sendiri, gambar-gambar. Jadi yang dinarik itu ya pastinya portofolio dan kemampuan, bukan gelar. Jadi sekarang soal nggak ada laptop, apakah ada cara lain untuk belajar desain tanpa laptop saat ini untuk kamu jalankan? HP ya, HP sih kak, ada beberapa aplikasi desain yang bisa di download kayak HP bisa ya kak, ada beberapa aplikasi desain yang bisa di HP kayak Canva, terus bisa apa ya, Paint buat ilustrasi juga ada kak. Oke, jadi kamu bahkan nggak menguasai atau tahu aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan buat desain digital. Jadi hambatannya nggak ada laptop itu sebenarnya kan bisa di bypass ya dengan HP gitu ya. Soal nggak ada portofolio itu bukan hambatan awal, jadi itu hasil dari proses belajarnya sendiri. Dan di portofolio sebelumnya itu mereka mulai membuat karya. Nah, dimana tuh tersisa hambatan terakhir yang dimana tuh kamu bingung gitu atau nggak tahu mau mulai dari mana. Ya itu yang paling bingung kak. Jadi tuh hambatan yang paling mudah diselesaikan sih, kurang lebihnya tuh di era sekarang tuh yang dimana tuh YouTube udah muncul dengan tutorial desain mulai dari nol, terus juga tuh banyak yang gratis, yang dimana ada komunitas belajar juga yang pastinya mengenai desain online yang gratis juga. Dan hambatan tidak kamu dari nol itu sebenarnya adalah hambatan yang informasi, dan itu tuh bisa dipecahkan dalam 30 menit pencarian.
Nah, itu yang sering terjadi. Jadi tuh ketika kita nggak pernah meriksa hambatan atau tidak menyadari adanya hambatan kita secara kritis, nah hambatan tersebut tuh terasa kayak seperti tembok beton yang kayak keras, kuat dan susah kita gapai ataupun hancurkan. Tapi ketika kita periksa satu persatu, uh, atau sering kita hadapi, ternyata tembok tersebut tuh kardus yang gampang kita dorong atau kita hancurkan sebenarnya. Ya, kita balik ke pertanyaan awal kamu ya, yang mana tuh resign atau bertahan. Jadi di sini aku nggak bakal nyaranin kamu ngelakuin salah satunya, tapi aku mau tanya nih dari perspektif kamu yang berbeda. Jadi menurut kamu, apakah kamu harus resign dulu untuk mulai belajar desain, atau kamu ada rencana lain yang mungkin kamu mau capai? Semoga ya kan aku juga tidak sambil kerja kok. Pertanyaan kedua, apakah kamu harus tetap di pekerjaan ini untuk terus menghidupi keluarga kamu? Untuk sekarang sih iya kak, selama belum ada penghasilan lainnya sih. Oke, jadi keputusan resign yang paling bertanggung jawab adalah resign ketika kamu tuh udah punya sesuatu untuk kamu ganti. Jadi bukan ketika kamu hanya ingin kabur dari situasi yang tidak nyaman. Iya kak, kalau aku resign sekarang itu aku bukan keputusan sih. Kamu baru aja membedakan dua hal yang sangat penting, yang dimana kabur melawan keputusan. Jadi kabur itu impulsif, yang dimana didorong dengan adanya ketidaknyamanan, dan keputusan itu sadar, yang dimana tuh ada arah yang dituju. Jadi kamu mau yang mana dulu nih? Iya kak, kalau dari saya sudah ada keputusan kan jelas banget. Berarti jawabannya bukan resign sekarang atau bertahan selamanya kan? Jadi jawabannya itu adalah yang dimana tuh kamu milih untuk bertahan sambil membangun. Yang dimana tuh kamu menunggu sampai ada fondasi yang cukup untuk melangkah. Oke, sekarang kita buat peta jalan kecil dulu ya nih buat Bavi. Bukan rencana 5 tahun yang harus gimana-gimana banget, tapi kita bakal bicarain 3 bulan ke depan ini. Dimana tuh bulan pertama itu harus fokus dengan satu tujuan, yang dimana mungkin Davi bisa belajar satu tools desain digital itu melalui HP atau dengan aplikasi Canva yang udah kamu kuasai dulu. Karena kan Canva itu kan gratis dan paling mudah, dan targetnya itu pada bulan pertama satu karya untuk per minggunya. Jadi Davi mungkin bisa mulai menghasilkan karya yang Davi suka, mulai dari desain-desainnya mungkin, atau bisa juga poster atau quotes gratis atau apapun ya, lalu simpan sebagai portofolio awal. Itu kedengarannya kayak juga kak. Nah, selanjutnya itu yang pada bulan kedua mungkin aku bisa mencari satu komunitas gitu yang dimana tuh isinya para desainer digital online. Mungkin bisa di Facebook ataupun Discord, yang dimana tuh Discord udah mulai berluas seperti media sosial sekarang ini hits, mungkin bisa Twitter, Instagram, bisa juga TikTok ya sekarang. Dan selanjutnya itu ikuti dan perhatikan dan mulai berinteraksi. Jadi nanti di komunitas desain online itu kamu bisa belajar nih dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan mulai tahu nih landscape konsepnya atau yang lain-lain itu seperti apa kalau di komunitas desain online. Oke lanjut kak. Jadi itu pada bulan ketiga kamu mungkin bisa coba yang paling kecil, yang mana tuh kamu
sudah punya modal nih untuk mulai bicara tentang langkah yang lebih besar dan rencana yang kamu ingin capai. Kak, ini kayak aku udah jalanin ya. Tadinya beneran berat, sekarang kayak ada waktunya Kak. Jadi semua yang kita obrolin hari ini itu dan semua rencana itu tuh berasal dari kamu, Davi. Jadi minat kamu, nilai kamu, kekuatan kamu itu sebenarnya yang berasal dari kamu sendiri. Makasih Kak, beneran ini obrolan yang paling ngaruh buat aku dalam waktu lama. Aku senang deh kalau kamu tuh udah bisa buka diri. Tapi ingat ya, perjalanan karir itu bukan garis lurus. Jadi pastinya ada tikungan atau juga ada tanjatan, loncatan, turunan dan tiba-tiba bisa aja menghantam garis lurus itu. Jadi itu yang penting kamu tahu kemana arah yang kamu mau jalani. Jadi sampai ketemu lagi ya.